Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzia Anifa dengan NIM 2306012 dari kelas MIK 3A. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah analisis perancangan sistem informasi kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iksan MKom. Tugasnya yaitu mereview 5 jurnal. Jurnal yang pertama yang akan saya review yaitu Perancangan Sistem Informasi Formulir Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap menggunakan Visual Studio 2010. DFD ini mempunyai satu terminator, satu data store, dan dua proses. Alurnya yaitu, petugas pendaftaran rawat inap melakukan login pada proses login 1.0 dengan cara memasukkan username dan password. Setelah berhasil, sistem menampilkan menu utama. Selanjutnya, pada proses yang kedua, yaitu 2.0, formulir waktu penyediaan dokumen rekam medis, petugas melakukan input data pasien ke dalam formulir sistem. Sistem mengolah data tersebut dan menyimpannya ke data store atau database laporan formulir penyediaan dokumen rekam medis. Sistem menghasilkan laporan formulir penyediaan dokumen rekam medis dan mengirimnya kembali kepada petugas sebagai output. Kelebihan dari DFD ini yaitu alur proses jelas dan dari login sampai laporan dihasilkan. Menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem serta apa yang dilakukan oleh pengguna. Kekurangan dari DFD ini yaitu simbol data store tidak ditampilkan. Selanjutnya, tidak ada percabangan proses, misalnya kondisi gagal login. Dan yang terakhir, belum menunjukkan entitas yang menerima laporan selain petugas. Kedua yaitu sistem pakar diagnosa autisme pada anak. DFD ini mempunyai dua proses, dua terminator, dan 4 data store. Berikut alur pada DFD tersebut. Pengguna mengakses sistem melalui menu pengguna, yaitu proses 1, dengan mengirimkan data seperti data perkembangan, data gejala, data pengguna. Sistem kemudian menampilkan kembali informasi seperti perkembangan kondisi dan hasil analisa kepada pengguna. Dari menu pengguna, 1 dan data gejala dan data perkembangan dikirim ke menu pakar yaitu pada proses yang kedua, untuk diproses atau dianalisis oleh pakar. Selanjutnya, pakar melakukan login dan masuk ke menu pakar, proses 2 untuk mengentry data gejala, entry data perkembangan, entry data terapi, dan entry data login. Sistem memproses input tersebut dan menyimpannya dalam data store yang berkaitan gejala, perkembangan, terapi, dan admin. Sistem kemudian menghasilkan laporan data gejala, laporan data perkembangan, laporan data terapi, dan mengirimkannya kembali kepada pakar sebagai output. Menu pakar juga mengirimkan data yang sudah diproses ke data store. Data gejala disimpan pada data store gejala, data perkembangan disimpan pada data store perkembangan, data terapi disimpan pada data store terapi, dan data login disimpan dalam data store admin. Informasi yang sudah diproses oleh menu pakar akan menjadi laporan atau solusi dan dikirimkan kembali ke menu pengguna, lalu ditampilkan kembali pengguna sebagai hasil analisa. Kelebihan dari diagram ini, alur proses sangat jelas, mulai dari pengguna menginput data hingga pakar memberikan hasil analisa, menunjukkan interaksi dua arah antara pengguna, sistem, pakar, sehingga alur kerja dapat dipahami dengan mudah. Kekurangan dari diagram ini, penulisan aliran data terkesan menumpuk, sehingga pada beberapa bagian terlihat berpotensi membingungkan, dan tidak ditunjukkan proses validasi, contohnya jika data tidak lengkap atau login gagal. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yaitu perancangan sistem informasi berbasis website untuk kelompok tani ternak Mulyo dan pendampingannya. DFD ini mempunyai 4 proses, 3 terminator, dan 4 data store. Berikut alurnya. Anggota mengirimkan data populasi ke proses input populasi. Sistem memproses data tersebut lalu menyimpannya ke data store tabel populasi. Setelah disimpan, data populasi dapat digunakan untuk proses berikutnya. Dari data populasi yang tersimpan, sistem mengirimkan data populasi ke proses pendaftaran anggota. Anggota kemudian memberikan data anggota dan sistemnya menyimpannya ke data store tabel anggota. Data populasi yang sudah disimpan akan dikirimkan ke proses pemantauan kesehatan. Proses ini menghasilkan data pemantauan kesehatan,
lalu dikirim ke pendaftaran pemantauan kesehatan untuk diinput dan disimpan ke data store tabel pemantauan kesehatan. Administrator mengelola data inventaris melalui proses input inventaris, sistem memproses data inventaris dan menyimpannya ke data store tabel inventaris. Data yang sudah tersimpan pada tabel populasi, pemantauan, kesehatan, inventaris anggota dapat digunakan oleh proses dan aktor lain sesuai kebutuhan. Contohnya, data inventaris dapat dilihat administrator kembali, data pemantauan dapat dikirim untuk memperbaharui tabel anggota. Kelebihan dari diagram ini, alur proses lengkap dan jelas dari input data hingga penyimpanan di masing-masing tabel atau data store. Diagram sudah menunjukkan interaksi antara tiga entitas, yaitu anggota, pemantauan kesehatan, administrator, dan bagaimana data berpindah dari satu proses ke proses lainnya. Kekurangan dari diagram ini yaitu alur data terlihat padat dan menumpuk sehingga bagi yang belum memahami DFD dapat membingungkan dan tidak menunjukkan proses validasi. Misalnya, jika data populasi salah atau tidak lengkap, jika administrator gagal input data inventaris, dan yang terakhir tidak ada penomoran proses, misalnya 1.0, 2.0, sehingga urutan proses kurang terlihat jelas. Jurnal yang keempat yaitu perancangan sistem informasi e-jurnal pada Prodi Sistem Informasi di Universitas Islam Indragiri. Pada DFD ini mempunyai 4 proses, 3 terminator, dan 4 data store. Berikut alurnya. Pada proses 1.0 yaitu login, aktornya admin memasukkan username dan password untuk mengakses sistem kemudian memverifikasi data login melalui data store D1 atau data admin. Jika data sesuai, admin dapat melanjutkan ke proses berikutnya untuk mengelola jurnal. Pada proses 2.0 yaitu data jurnal, aktornya admin. Setelah berhasil login, admin dapat menginput keterangan jurnal ke dalam sistem. Data jurnal yang telah diinput disimpan ke data store D2 atau data jurnal. Data jurnal ini nantinya dapat diakses kembali oleh sistem dan mahasiswa untuk keperluan download jurnal. Pada proses 3.0, data pendownload jurnal. Aktornya adalah terminatornya yaitu mahasiswa. Alurnya mahasiswa mengisi data saat melakukan download jurnal. Data tersebut diproses oleh sistem dan disimpan ke data store D3 atau data download jurnal. Setelah proses download, mahasiswa juga mendapatkan jurnal yang diinginkan. Admin dapat melihat data download ini untuk keperluan laporan. Pada proses 4.0, yaitu laporan, terminatornya yaitu Prodi. Sistem mengolah data dari data download jurnal atau D3 serta data jurnal D2 untuk membuat laporan kegiatan download jurnal. Hasilnya disimpan ke data store D4 atau laporan dan kemudian dikirimkan ke Prodi sebagai laporan resmi. Kelebihan dari diagram ini, alur sistem jelas dan runtut mulai dari login, pengelolaan jurnal, hingga pendownloadan jurnal, hingga pembuatan laporan akhir. Hubungan antar proses dan aktor lengkap. Penomoran proses membantu menunjukkan urutan aktivitas sistem. Kekurangan dari diagram ini yaitu alur data agak padat sehingga bisa membingungkan bagi pembaca. Yang kedua, belum ada proses validasi data, misalnya jika login gagal atau data jurnal tidak lengkap. Dan yang terakhir, tidak terlihat mekanisme umpan balik yaitu feedback antara mahasiswa dan sistem setelah proses download selesai. Selanjutnya, jurnal yang terakhir yaitu dengan judul Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Absensi Mahasiswa menggunakan Smart Card guna pengembangan kampus cerdas, studi kasus Politeknik Negeri Tanah Laut. Pada DFD ini mempunyai 4 proses, 2 terminator, dan 4 data store. Berikut alurnya. Pada proses 1 yaitu login, admin memasukkan username dan password untuk masuk ke sistem. Sistem memverifikasi data login dan memberikan status login. Status login ini menjadi syarat agar admin dapat melanjutkan ke proses berikutnya seperti penginputan data atau pengelolaan file. Pada proses yang kedua yaitu input, setelah berhasil login, admin dapat melakukan input data mahasiswa dan data mata kuliah. Data yang diinputkan akan disimpan sementara
dalam sistem dan diteruskan ke proses berikutnya untuk dikelola. Status login tetap dikirim untuk memastikan bahwa admin memiliki hak akses terhadap proses input data. Pada proses yang ketiga yaitu file, pada tahap ini sistem mengelola jadwal mata kuliah dan data absensi mahasiswa. Data ini diambil dari proses input dan disimpan sebagai arsip penting bagi proses pelaporan. Admin dapat memperbaharui atau mengunduh file sesuai kebutuhan. Pada proses yang keempat yaitu laporan, sistem mengelola seluruh data yang telah diinput sebelumnya yaitu data mahasiswa, data mata kuliah, jadwal mata kuliah, data absensi mahasiswa. Hasil pengolahan tersebut menghasilkan laporan data mahasiswa, laporan jadwal mata kuliah, dan laporan absensi mahasiswa. Semua laporan ini dapat diakses oleh mahasiswa sebagai informasi akademik terkini. Kelebihan dari diagram ini yaitu alur sistem jelas dan berurutan dari login hingga laporan akhir. Hubungan antar proses lengkap melibatkan admin dan mahasiswa secara langsung. Penomoran prosesnya lengkap dari 1 sampai 4. Kekurangan diagram ini yaitu tidak ditunjukkan data stop secara jelas, sehingga penyimpanan data tidak terlihat jelas dalam diagram. Belum ada proses validasi data, misalnya jika ada kesalahan input atau login gagal. Dan yang terakhir, mahasiswa hanya sebagai penerima laporan tanpa mekanisme interaksi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.